Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fadila Azhar dengan NIM 1052443. Saya berasal dari kelompok 9 K18 TTKI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai topik dari karya tulis ilmiah kelompok kami mengenai kode daur ulang plastik dengan judul membedah kesadaran mahasiswa Jatinangor terhadap simbol kode daur ulang plastik melalui pendekatan ilmiah langkah awal menuju konsumsi berkelanjutan. Pertama-tama akan saya bahas mengenai daftar isi dari karya tulis ilmiah yang kami rancang, di mana dalam karya tulis ilmiah kami terdapat abstrak dan prakata, kemudian bab 1 atau pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 pembahasan, bab 4 penutup, kemudian ada daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan. Mengenai latar belakang dari penelitian kami, terdapat beberapa korelasi, di antaranya untuk poin pertama dan poin kelima, yaitu meningkatnya limbah plastik di Indonesia dan konsumsi minuman dalam kemasan plastik yang semakin meningkat di wilayah Jatinangor, didukung oleh data dari Meng et al. Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Indonesia menempati posisi kedua sebagai penghasil limbah plastik ke lautan terbesar kedua setelah Cina. Kemudian untuk poin kedua mengenai rendahnya tingkat daur ulang plastik di Indonesia didukung oleh data dari Sustainable Waste Indonesia tahun 2019 yang menyatakan bahwa kurang dari 10% sampah plastik di Indonesia yang dapat didaur ulang, sedangkan sisanya harus berakhir di TPA. Untuk poin ketiga dan keempat mengenai rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya daur ulang plastik dan masih banyak masyarakat yang belum memahami arti dari berbagai macam kode daur ulang plastik, itu didukung oleh data dari Rusniati et al. Tahun 2020, di mana beliau melakukan penelitian yang hasilnya sedikit dari masyarakat Indonesia yang mengetahui dan memahami arti dari kode daur ulang plastik. Rumusan dan tujuan masalah dari karya tulis ilmiah yang kami rancang sangat mirip, sehingga untuk tujuan dari penelitian yang kami lakukan adalah untuk memahami pemahaman mahasiswa terhadap 7 kode daur ulang plastik pada kemasan minuman, kemudian melakukan visualisasi persebaran kepemilikan botol minum berdasarkan kode daur ulang plastik, dan yang terakhir menentukan cara meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap 7 kode daur ulang plastik pada kemasan minuman. Untuk objek penelitian, dari penelitian kami, yang pertama adalah terdiri dari 44 mahasiswa di Jatinangor atau 44 mahasiswa yang kampusnya berada di wilayah Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Untuk waktu penelitian dimulai atau terhitung 3 minggu sejak kuesioner kami bagikan melalui beberapa media sosial. Manfaat dari penelitian yang kami lakukan adalah untuk manfaat teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam kajian ilmu pengetahuan, terutama atau khususnya dalam pengolahan limbah plastik dan perilaku mahasiswa dalam memilah sampah. Kemudian untuk manfaat praktis itu sangat berkaitan erat dengan tujuan atau rumusan masalah, yaitu diharapkan dapat memberikan visualisasi data mengenai tingkat pemahaman mahasiswa di Jatinangor terhadap arti 7 kode daur ulang plastik, juga memberikan visualisasi data persebaran kode daur ulang pada setiap botol minum atau botol minuman plastik yang dimiliki oleh mahasiswa Jatinangor, dan diharapkan dari kedua manfaat ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam merancang kebijakan dan program edukatif dalam mendukung keberlanjutan lingkungan oleh instansi pendidikan yaitu kampus. Metode dari penelitian yang kami lakukan itu yaitu metode campuran, di mana metode kuantitatif kami lakukan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dan kedua, yaitu kami mengukur tingkat pemahaman mahasiswa Jatinangor terhadap kode daur ulang plastik. Sedangkan metode kualitatif yaitu kami menggali persepsi, sikap, dan makna simbol daur ulang secara mendalam melalui pendekatan studi literatur, yaitu kami mencari beberapa jurnal ilmiah untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data, kami melakukan atau membagikan kuesioner kepada responden atau sampel penelitian secara daring atau online dengan beberapa bantuan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, di mana isi kuesioner ini diantaranya yaitu responden diharapkan untuk mengisi kolom pengisian jurusan, kemudian menginput data kode daur ulang berdasarkan botol air minum pribadi, dan diminta untuk memberikan opini tentang kode daur ulang yang mudah didaur ulang.
Kemudian masuk ke dalam bab kedua, yaitu penelitian terdahulu. Kami menemukan 5 penelitian terdahulu, di mana penelitian yang paling lama adalah penelitian pada tahun 2020, sedangkan penelitian yang terbaru adalah penelitian pada tahun 2023. Di mana dari kelima jurnal tersebut, isi yang dibahas dalam setiap jurnal kurang lebih sama, yaitu terkait kode daur ulang plastik, kemudian bagaimana cara memilah sampah plastik, dan juga terkait aktivitas yang ramah lingkungan seperti memilah sampah atau mendaur ulang sampah. Landasan teori yang kami berikan dalam karya tulis ilmiah kami, di mana kami memberikan informasi mengenai beberapa hal. Di antaranya kami memberikan informasi mengenai plastik, kemudian manfaat plastik, dampak plastik. Kami juga memberikan informasi mengenai daur ulang, dan tentunya mengenai topik utama yaitu kode daur ulang plastik. Terkait bab 3, pembahasan, di sini yang pertama kami menampilkan bar chart atau diagram batang yang merepresentasikan data sebaran jawaban benar responden, di mana kami melontarkan pertanyaan kira-kira kode mana saja yang mudah untuk didaur ulang dengan jawaban PET, HDPE, LDPE, kemudian PP. Dari kuesioner yang kami sebarkan, hanya sebanyak 2 dari 44 responden yang menjawab benar seluruhnya, sedangkan sisanya hanya benar 3, benar 2, benar 1, atau tidak ada yang benar sama sekali. Untuk pembahasan yang kedua, di sini juga kami telah melampirkan diagram lingkaran atau pie chart yang merepresentasikan data kepemilikan jenis botol plastik atau botol minuman yang dimiliki oleh mahasiswa, di mana 43,2% mahasiswa memiliki botol minum atau botol plastik dengan kode PET atau PP, sedangkan sisanya adalah kode HDPE, PVC, atau ODER atau yang lainnya. Kemudian untuk rumusan masalah atau tujuan yang ketiga, telah disebutkan sebelumnya bahwa kami menggunakan metode studi literatur, sehingga kami simpulkan bahwa untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap kode daur ulang plastik, kami menawarkan 5 langkah. Yang pertama adalah visualisasi edukatif dan kontekstualisasi simbol, kemudian kampanye sosial kolaboratif yang membantu nilai personal, kemudian melakukan integrasi dalam kurikulum dan aktivitas akademik, kemudian melakukan digitalisasi informasi melalui teknologi sederhana, dan yang terakhir adalah melakukan kolaborasi dengan lintas sektor seperti kampus, kantin, dan juga komunitas pecinta lingkungan. Kesimpulannya adalah, dari data dan pembahasan, hanya sebanyak 2 dari 44 atau secara persentase hanya 4,4% mahasiswa di Jatinangor memiliki pemahaman terkait kode daur ulang plastik dengan sangat baik. Kemudian hanya sebanyak 88,7% mahasiswa di Jatinangor memiliki botol minum dengan bahan yang mudah didaur ulang dan juga aman digunakan untuk minuman. Sedangkan sisanya tidak diketahui apakah botol minuman tersebut atau botol plastik tersebut itu mudah didaur ulang atau tidak, namun kebanyakan adalah jenis bahan yang sulit untuk didaur ulang. Sedangkan untuk kesimpulan yang ketiga adalah pembahasan yang telah saya sebutkan tadi mengenai cara untuk meningkatkan pemahaman terkait kode daur ulang plastik mahasiswa di Jatinangor. Saran dari penelitian ini yang pertama adalah untuk mahasiswa yang memiliki tingkat pemahaman yang sangat baik terkait kode daur ulang, diharapkan untuk melakukan kampanye kepada rekan-rekannya agar rekan-rekannya semakin paham terkait kode daur ulang plastik. Untuk instansi pendidikan formal juga diharapkan untuk memberikan kampanye kepada mahasiswa-mahasiswanya terkait kode daur ulang plastik. Sedangkan yang terakhir adalah bagi penulis atau peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang serupa sehingga untuk mendapatkan responden yang lebih banyak, gitu, sehingga dapat lebih merepresentasikan hasil dan keadaan sebenarnya dari objek penelitian. Nah, ini diharapkan bahwa mahasiswa-mahasiswa itu tidak terjangkit oleh penyakit akibat bahan plastik yang tidak aman untuk dipakai. Ini adalah referensi atau jurnal yang kami gunakan untuk membantu proses penyusunan karya tulis ilmiah. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.